Kalau selama ini kan kita selalu dengan manual mengecek gitu pengalamannya, terus kita klarifikasi, konfirmasi kepada instansi yang memberikan pekerjaan, kemudian juga jenis pekerjaannya, kadang-kadang nomenklatur pun bisa berubah-berubah. Jadi yang ketok magic, mohon maaf ini ya, yang ketok magic itu dengan sistem ini nggak bisa lagi seperti yang lalu-lalu. Nah, sistem ini juga diintegrasikan. Jadi pajak online ya, ini database pajak, kemudian ada data Dukcapil. Kita ini kan negara middle income country yang upper, gitu, yang di atasnya. Nah, tentu semua harus berdasarkan sistem yang online. Kemudian SPSE-nya LKPP sudah barang tentu. Dan yang paling baru adalah online single submission yang BKPM launching, dan kita sudah menggunakan itu kemarin uji coba bersama LPJK untuk perizinan. Jadi sekarang ini sebenarnya mudah. Seperti misalnya kita mau membuka warung kopi, ya. Kalau dulu urusannya panjang, mau bikin warung kopi aja. Sekarang dengan OSS itu, kalau nggak ada IMB-nya, cukup berkasnya lengkap, itu 7 menit kemarin ya uji coba kita. Nah, ini tentu memberikan kemudahan-kemudahan sehingga proses ini dapat dilakukan secara akuntabilitasnya efisiensi dan transparan. Dari manfaat simpan ini simpan ini propernya waktu PIM 1 ya, ini sebetulnya saya ingin mendorong ini menjadi aplikatif yang betul-betul nanti powerful. Jadi artinya memang bisa memberikan kemudahan-kemudahan baik dari sisi penyedia jasa dan kami pengguna jasa, sehingga ini reciprocal. Jadi tidak ada diskriminasi ataupun ada sesuatu vested interest di dalamnya, tidak ada. Ini semua clear and clean. Nah, dari sisi itu, jadi kualitas PBJ, jadi kecurangan itu bisa kita minimalisir, kemudian kesalahan input data pengalaman, jangan sampai nanti ketika proses lelang, pengalamannya gagal di upload, segala macam. Nah, ini menghindari hal-hal seperti itu. Dari sisi efisiensi, tentu dipergunakan dalam pengajuan perpanjangan SBU atau SKK. Jadi nanti proses SBU SKK ini dengan ini tidak perlu dilakukan dengan yang dokumen-dokumen yang secara hard copy, sehingga ini membuang kita paperless dan tinggal nanti dalam bentuk wawancara ataupun interview saja. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dari sisi transparan tentu memang saya menginginkan nanti PBJ itu setahun 2 tahun lagi itu seperti kita mengikuti tes CPNS. Tes CPNS itu tidak debatable dan tidak bisa digugat. Ketika tes itu ya nggak lulus. Dan kita butuhnya misalnya yang lulus 200, kita mau ambil 50 ya 50 itu aja. Lalu fine tuningnya itu interview, itu udah artinya yang di interview itu udah lolos. Nah, kalau sekarang ini kan masih debatable, sanggahan, ada istilah prasangga. Saya juga nggak habis pikir, aturannya nggak ada itu prasangga, tapi sekarang ada prasangga, ada pengaduan, ada dumas ya. Jadi memang sistem kita ini yang harus kita benahi bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu untuk inputting data pengalaman ini progresnya ini perlu kita cermati bersama. Dari jumlah badan usaha itu yang baru menginput itu kurang lebih 1.880. Nah, bayangkan kita mempunyai 135.226 badan usaha. Artinya apa? 1,39%. Kalau ini nanti tidak tuntas, ini saya khawatir lelang itu yang belum mengisi itu jadi kendala nanti. Ini makanya saya mengundang rekan-rekan asosiasi, tolong disampaikan ke para membernya, anggotanya, bahwa penting betul ini, simpan ini.
Dan saya nggak mau ini mundur ke belakang ataupun dipospon. Jadi istilah saya sekali layar terkembang, suruh tidak berpantang. Ya, maju. Apapun yang kurang nanti kita perbaiki di jalan. Jadi itu. Kemudian jumlah tenaga ahli ini juga sama, dari 154.547 itu baru 1.155. Jadi hanya 0,75%. Padahal tenaga ahli kita ini kan banyak sekali, dan itu kompetensinya sudah tidak diragukan lah, apalagi sudah mempunyai sertifikat dari LSP, Asosiasi Profesi, ataupun LPJK kemarin kan. Nah ini yang nantinya database ini benar-benar kita akan manfaatkan. Kemudian total data pengalaman yang terinput ini pengalaman badan usaha itu 23.261, tenaga ahli baru 5.636. Ini status di November 2021. Baru kemarin ini, bukan data lama ini. Nah, itu kenapa ini para petinggi atau representatif dari asosiasi jasa konstruksi dan badan usaha dan asosiasi profesi kami undang ini karena ini memang urgent, sangat urgent. KPK akan mendampingi terus ini. Nah, kalau kita tidak mau berubah, ini saya khawatir kayak dinosaurus gitu. Badannya besar tapi punah. Ya, yang bisa beradaptasi itu buaya, dari zaman purba sampai sekarang masih bertahan itu buaya, karena dia bisa beradaptasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini kami sekaligus ini mensosialisasikan dan minta bantuannya, mensupport apapun yang terjadi. Saya sudah memberikan supportin, kalau perlu menghadap siapa, saya bilang ke Bu Dewi, akan saya lakukan. Kemudian next ya, itu total badan usaha yang sudah melakukan input. Ini ada 3 yang cukup banyak, yaitu AABI. Apa sih sebetulnya AABI itu? Alat berat, ya. Kemudian Akbarindo, AKI, ya, AKI, Asosiasi Kontraktor Indonesia. Ya. Bapak dari mana? Gapeknas masih 1,03%, Pak. AKI ini alhamdulillah sudah 30,83. Ya, itu yang ada garis kuning tuh. Ya. Kemudian Gapenri, ada yang mewakili Gapenri. Ya, ini bagus ini karena kurang lebih 49,09%. Gapeksindo sebetulnya, Gapensi sebetulnya banyak, tapi mungkin karena anggotanya banyak, jadi persentasenya kecil. 1,59. Tapi yang sudah input itu 625. Termasuk Perkindo juga, ya 4,18%. Sisanya berkisar 0, sama 1, jadi kurang lebih itu. Untuk nanti boleh soft copy-nya dikasihkan ke teman-teman asosiasi ini ya Bu ya, sharing di chat ini supaya bisa menjadi atensi. Lalu total tenaga ahli yang sudah melakukan input ini asosiasi tenaga ahli jasa konstruksi ya nggak jauh berbeda, tetapi kalau dari sisi kuantitas ini saya bacakan aja. Astekindo 24,3 orang, meskipun 243 itu 0,73 juga. Kemudian HPJI ya ini 271, HPJI juga Bapak ya. Intakindo 203, lu mana lagi nih? Hati juga baru 3 ini, iya. Ya itulah kurang lebih. Jadi nanti ini kami share ini data ini supaya untuk menjadi perhatian Pak. Nanti bisa disosialisasikan kepada member, karena kalau
ini tidak ditindaklanjuti, nanti membernya kasihan, rugi gitu loh. Kita mau ke depan selain digitalisasi lelang juga mendorong e-katalog. E-katalog ini juga dalam pengawalan KPK. Kemudian ini coba next, dampak bila tidak melakukan inputting. Ya, jadi terhambatnya proses permohonan sertifikat badan usaha SBU atau sertifikat kompetensi kerja. Nah ini nanti rame lagi kalau ini terhambat kan. Sekarang aja juga sudah mulai rame gitu kan. Jadi kita akan dorong itu, kalau perlu nanti lakukan FBD lagi, sosialisasi mungkin sampai ke level regional. Ya, libatkan balai-balai BP2JK dan BJKW untuk hal ini. Kemudian yang kedua, penyedia jasa yang tidak menginput, ini tadi yang saya katakan, susah nanti ikut lelang karena nggak ada pengalamannya. Nah, tentu ini dengan proses ini diharapkan nanti kita juga waktu lebih singkat, lelang lebih cepat. Ini rata-rata lelang ini setelah saya monitor, lakukan evaluasi, kecepatan rata-rata konstruksi itu 42 hari. Konsultan 72 hari, tapi namun ada 1-2 yang sampai 150 hari, 250. Itu pun setelah kita cek, kita breakdown, ternyata kaitannya dengan loan. Loan ini terkait dengan lender, setiap tahapan itu harus ada clearance atau tidak keberatannya, nolnya. Nah ini saya sudah menulis surat cukup keras ke para lender, World Bank, Islamic Development Bank, KfW, lalu JICA. Ya. JICA itu ada yang lelangnya sampai tahunan. Ya. Proyek multi-years lelangnya juga multi-years kontrak, multi-years procurement juga. Jadi kurang lebih itu pada hari ini maksudnya mengundang Bapak Ibu semua sehingga ke depan kita di Indonesia ini bisa menata dengan lebih baik lagi. Jadi nggak ada cerita kita eker-ekeran ataupun dispute terkait dengan proses lelang yang tidak by system. Jadi maunya ini penggugurannya itu by system dengan algoritma yang ada, dengan database big data yang disimpan nanti di cloud ini. Kita juga akan menyimpan, memaintain sistem ini supaya kedepannya proses lelang itu lebih singkat. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga ini bisa berjalan lebih baik dan insya Allah ini membawa kebaikan untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Bapak mohon maaf tadi saya ada kesalahan sedikit menginformasikan AABI itu Asosiasi Aspal dan Beton. Kalau alat berat itu HINABI. Mungkin selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya kita sudah mendengarkan arahan Pak Dirjen tadi bahwa progres kita ini masih jauh dari yang diharapkan gitu ya, masih 1,23% gitu. Jadi mungkin pada kesempatan ini kami ingin mendapatkan masukan juga, mungkin ada kesulitan atau ada dari program kami juga yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, ini kita coba mendengarkan saja ya Pak ya, mungkin ada masukan-masukan karena sekali lagi ini mau tidak mau ini harus kita laksanakan ke depan karena kita sudah menyepakati proses bisnis untuk OSS dengan BKPM dan dengan Kementerian Perekonomian. Jadi memang nanti proses sertifikasi ini semua data pengalaman ini akan tertarik dari Simpan. Dan sekarang ini Simpan sudah dapat menampung pengalaman untuk 10 tahun terakhir. Artinya mulai tahun 2010 itu sudah bisa kita masukkan ke dalam data Simpan. Dan kemudian juga sekarang sudah ada fitur baru, sudah kami improve juga. Ini sudah dimungkinkan untuk melakukan input data pengalaman di luar pengalaman di Kementerian PUPR. Jadi kalau kemarin kan kita hanya terbatas yang datanya itu memvalidasi dari data EMON, SPSE, dan data SIKI. Nah sekarang sudah bisa ditambahkan inputting data pengalaman di luar
pengalaman di Kementerian PUPR, tapi masih pengalaman di jasa konstruksi. Dan kami juga tidak melakukan validasi untuk data pengalaman yang di-input karena sesuai dengan asas dari Undang-Undang Cipta Kerja bahwa kita ingin memberikan kemudahan. Jadi silakan menginput dengan data yang benar dan tentunya ada bukti yang valid. Jadi nanti kalau misalnya memang ada manipulatif data di situ, ini tidak kita tidak kita bahas di sini karena itu akan sanksinya akan ada di tempat lain gitu. Kalau sampai data-datanya ternyata ada manipulasi atau data yang tidak akurat yang diinputkan. Ini demikian Bapak dan Ibu semuanya, kami persilahkan kalau ada yang ingin menyampaikan apa saja silakan masukkan atau mungkin pengalaman selama ini dalam menginput data. Kami persilahkan dulu dari yang offline. Monggo, ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Monggo Pak. Pak Basuki ya dari AKI. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih sekali atas waktunya untuk kita memberikan suatu offline ya, Pak Yuda dan Bu Dewi dan timnya yang ada di Bina Konstruksi. Nah, kami sendiri, Basuki Muklis, Pak, kami di Direktur Eksekutif yang ada di Asosiasi Kontraktor Indonesia. Jadi, melihat dari pengalaman kami, Bu, Pak, saya lihat sepintas bahwa walaupun mungkin AKI tadi disampaikan tadi ada sekitar 30% ya, nomor anggota kami memang cukup besar, ada 160, kemudian termasuk juga dari APJ tadi cukup besar juga. Tapi pengalaman kami adalah untuk bisa masukkan daripada proses yang ada di sini terhadap simpan dan sebagainya, itu kalau lihat dari pengalaman kami di perusahaan itu, kami sendiri juga sebelum juga aktif di perusahaan, itu adalah suatu syarat yang harus dipenuhi pada saat mencari data misalkan 10 tahun terakhir yang ada. Nah, biasanya kalau satu proyek yang ada misalkan proyek A, proyek B, proyek C, termasuk juga personil, termasuk pengalaman dan sebagainya, itu pada saat itu mungkin barangkali kalau melihat dari data yang ada, biasanya tidak tertulis yang ada. Jadi pada saat diminta oleh yang ada di tempatnya Bapak Ibu dan sebagainya, mungkin kesulitan terhadap data yang harus dimasukkan dalam proses. Nah, itu saja yang mungkin barangkali menjadi kendala yang pengalaman kami walaupun cukup besar, tapi saya kira apalagi yang kontraktor-kontraktor yang perusahaan yang kecil dan sebagainya, itu biasanya begitu proyek selesai dan sebagainya, pengalaman termasuk experience dan sebagainya, itu biasanya tidak terdata dengan baik. Nah, itu mungkin barangkali pada saat memasukkan suatu pengalaman, kurang ini, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi kendala kenapa pada saat progresnya Bapak Ibu sekalian yang ada di Bina Konstruksi ini begitu kecil sekali. Mungkin dari pengalaman kami adalah seperti itu. Nah, itu satu, Pak. Kemudian kedua adalah dari sistem cara, bagaimana untuk menggugah para penyedia jasa ini menggugah bahwa persyaratan yang ada di situ merupakan suatu persyaratan yang istilahnya dalam bahasa Jawa itu apa istilahnya? Kalau bioskop itu kan sekarang bioskop sudah mulai dibuka ya, perlu tiket. Nah, tiket ini kan harus disampaikan dengan cara yang mudah dan dimengerti terhadap semua person. Karena saat ini mungkin kalau saya bahan senior ya, mungkin kalau melihat dari pengalaman sekarang itu kan IT kan begitu besar sekali yang ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan sistem yang mudah untuk dimengerti, termasuk juga menggugah daripada para person yang ada di perusahaan jasa konstruksi yang untuk minat. Kemudian sebagai masukan juga untuk Bapak Yuda dan Bu Dewi ya, saya lihat sepintas bahwa dunia konstruksi sekarang ini kan memang karena COVID agak menurun, tapi melihat dari perkembangannya sekarang sudah mulai meningkat jauh sekali ya untuk speed up di tahun 2021 dan 2022. Mestinya kita sendiri harus punya semangat yang tinggi untuk bagaimana menyiapkan para penyedia jasa ini ya, supaya menyampaikannya dengan semangat dan tetap kontribusi untuk bisa menyambung dunia konstruksi yang sekarang ini saya lihat minta Pak Menteri ini lagi in sekali ya untuk membuka daripada dunia konstruksi yang ada di Indonesia dan luar negeri. Baik, itu saja masukan dari Kemak. Sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perkenalkan, saya Manahara dari Kapeknas, Pak. Terima kasih undangannya ini. Undangan hari ini, kami waktu menerima undangan itu merasa ini kesempatan baik. Kalau mendengar tadi penjelasan Bapak, benar, kami masih terlambat. Anggota kami masih terlambat. Anggota kami umumnya dari perusahaan kecil, menengah hanya sekian persen, besar itu sekian persen. Nah, bagaimanapun tingkat kecerdasan berbeda dengan anggota kami. Ya. Nah, ini perlu bimbingan. Kami baru mungkin bisa mau mengisi ini karena memang keterpaksaan atau persis ada manfaatnya buat kami. Katakanlah ketika kami mau memperpanjang, anggota kami memperpanjang sertifikat badan usaha, baru dia terpikir untuk input ini. Kan itu persoalannya, Bu. Nah, ngapain saya input? Saya belum ada ini. Masalah juga, Pak Dirjen, kita ketahui undang-undang atau peraturan atau katakanlah keadaan saat ini untuk bagi kami asosiasi, bagi dunia kami per LSP maupun atau namanya itu asosiasi yang mengurus asosiasi KPNI anggota saat ini kan sangat luar biasa. Bayangkan 2 tahun ini kita posisinya dalam keadaan masa transisi. Masa transisi ini kami menghadapi anggota kami serangan-serangan. Kami belum sempat mengatakan ini, itu menjadi sulit. Nah, tapi kami yakin, Pak, dengan terlisensinya nanti, asosiasi terlisensi, ada LSP, LSPU, bagaimanapun ini pasti akan membantu sekali. Kami sudah mulai wacanakan, kami katakan, kita tidak boleh lagi sembarangan mengisi atau katakanlah membuat pengalaman ecek-ecek. Karena berbahaya. Pasti dikejar. Udah lapor pajak belum? Nah, kan gitu. Dan ini tentu bagi mereka itu sangat berat. Ya, ini hambatan betul. Kita bertambah baik. Tapi kami sudah terlalu manja barangkali pada saat ini, seperti yang Bapak katakan tadi. Mungkin kami mengatakan pekerjaan kami banyak, ada. Tapi betul-betul data tidak ada. Kan itu jadi yang Bapak baca itulah sebenarnya. Nah, pengaruhnya buat kami, anggota kami sekarang mulai banyak kecut ini, takut-takut. Apakah kita mau membuat SBU baru, PT baru, atau mau PT yang lama? PT yang lama kita bikin, ketangkep semua, repot kita katanya. Perusahaan kecil kan, Pak? Angguran kita bikin PT baru. Bikin notaris berapa, ngurus sertifikat berapa. Inilah sekarang hambatannya, yang barangkali ini memang menjadi, saya tidak tahu, ke depan ini ada pasti nanti makin baik. Tapi akan stuck dia beberapa saat yang akan datang. Inilah kondisinya, Pak. Tapi terima kasih, Pak. Ini OSS dan simpan ini betul-betul membuat menjadi badan usaha maupun tenaga ahli itu akan menjadi lebih tertib. Sekian barangkali dari Bapak. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Pak Manahara. Mungkin ada lagi, satu lagi. Oh, 3 dulu ya. Mungkin 1 dulu Bapak. Silakan Pak. Dari mana Bapak mungkin sampai? Saya wakil dari Ataki, saudara kembar dengan Pak Manahara. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Kami diundang untuk mengikuti acara saat ini, yaitu satu sistem IT yang menyimpan data-data pengalaman baik perusahaan maupun profesi. Memang kalau dari sisi
pemerintah, terutama proyek-proyek, itu memudahkan untuk memantau kita-kita ini sebagai kalau menjadi pengusaha, baik secara perorangan maupun badan usaha, bisa dilihat aktivitasnya secara nasional maupun untuk kebutuhan-kebutuhan para pengguna jasa, melihat profil badan usaha maupun usaha perseorangan. Namun memang ini perlu difikirkan juga bahwa dunia konstruksi ini dalam 2 tahun ini boleh dikatakan ambruk itu. Anggaran pemerintah yang menjadi motor penggerak sebagian besar konstruksi Indonesia mungkin sampai 50% mungkin ya. Tahun kemarin banyak dihabiskan untuk beli pangan. Kemarin kita sempat ke beberapa daerah, kita bicara, coba kita dorong bagaimana kalau proyek-proyek pemerintah atau anggaran pemerintah yang tadinya dikonstruksi janganlah diputus hanya untuk kebutuhan pangan saja. Coba kita berikan tidak langsung pangan, tapi ketersediaan lapangan kerja tetap diperhatikan. Namun usulannya tidak didengar. Dampaknya 2 tahun inilah kita rata-rata kontraktor tiarap dan justru jadi kelaparan gitu. Banyak dari kita yang alih profesi. Di sisi lain bahwa dengan sistem OSS baru, kelihatannya dunia konstruksi ini malah makin berat persyaratan untuk menjadi pengusaha, baik perorangan maupun badan usaha. Saya merasa kita dari Ataki Gapeknas ini apakah sebuah ironi gitu, dengan kondisi yang pekerja konstruksi tidak dihargai dengan layak, tapi persyaratan makin berat, konsekuensinya biaya juga akan meningkat. Sisi lain, kondisi nyata sebagian besar pengusaha dalam kondisi tiarap. Mungkin malah ada yang 2 tahun tidak mendapat pekerjaan sama sekali gitu. Yang biasanya PR hilang misalnya. Yang kecil juga sama, karena hampir semua proyek-proyek pemerintah no. Begitu juga dampak di pengusaha-pengusaha swasta, karena ekonomi ambruk juga sama, menurun sama sekali. Nah, saya ingin mengingatkan saja bahwa tolong di pemerintah ini jangan terlalu berpikir bahwa kita ini lagi tegak, banyak duit, banyak modal, tenaga siap pakai, pikiran siap pakai, tapi juga ikut menyesuaikan. Tadi sudah disampaikan bahwa konsekuensi dari data simpan ini adalah bagi kami ketakutan. Data disampaikan, maka orang pajak itu akan menjadi semacam membuka baju kita dalam penyampaian satu informasi pekerjaan yang kita peroleh, otomatis bagi yang tidak disiplin akan menjadi beban gitu. Ya, bagi keadaan yang sudah normal mungkin ini jauh lebih baik, tapi dalam kondisi sekarang perlu difikirkan gitu. Nah, ini memang berdampak bagaimana kita secara bijak, ini sistem simpan ini bagaimana gitu. Di sisi lain ini menjadi satu persyaratan dalam proses memperoleh pekerjaan. Jangan salah juga, swasta sekarang sudah mulai ketar-ketir karena sistem sudah mulai berubah. Mereka sudah mulai dikejar dari sisi pajak maupun dari sisi perizinan dari tuntutan pemerintah maupun masyarakat. Nah, bagi saya hubungannya dalam sistem simpan ini baiknya gimana? Kalau saya usulkan ada masa proses adaptasi, transisi, jangan terlalu strike, atau misalnya nanti diperketat dalam kelas-kelas tertentu. Kalau kecil jangan dulu gitu. Ini berdampak pada kita-kita yang bergerak dalam bidang konstruksi. Kasihan gitu. Ini yang bahasa-bahasa yang sering kita ketemukan dalam
pertemuan-pertemuan baik di asosiasi maupun orang-orang yang mengajukan proses sertifikasi. Usulan saya menjadi satu gambaran bagi Bapak Ibu ya, perlu ada satu adaptasi. Saat ini saja sistem sertifikasi dengan perubahan dari sistem lama ke baru, keluhannya sudah menumpuk. Proses yang biasanya cuma 2 minggu, sebulan, sekarang berbulan-bulan, ada yang 6 bulan, 8 bulan belum selesai, belum diproses. Bulan ini tertahan lagi ada kondisi tertentu yang tidak dijalankan proses sertifikasi. Katanya anggaran untuk penyelenggaraannya terbatas. Nah, jadi kendala-kendala ini tolong dipikirkan, jangan terlalu dipaksakan. Ada masa transisi yang dimana tetap masyarakat konstruksi bisa memperoleh pekerjaan, tapi tidak disumbat oleh sistem yang sekarang dipaksakan. Itu masukan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga gambaran ini menjadi masukan bagi Bina Konstruksi. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Mungkin Pak Dukung ditanggapi dulu Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama saya dapat memahami dan menerima apa yang menjadi suatu kecemasan atau ketakutan ketika sistem ini mau dijalankan. Tapi begini Pak, kita lihat dulu, kita itu sangat takut pakai helm. Gak mau kita pakai helm di mana-mana demo, di mana-mana. Padahal nggak ada susahnya pakai helm itu. Tinggal dipasang, dikunci. Ya, nggak mau. Saya dulu paling nggak senang juga kalau motor pakai helm. Nggak enak, nggak bebas, nggak keren gitu kalau padahal ngebut gitu kan. Sama juga dengan safety belt. Paling males supaya nggak pakai safety belt dulu saya akal-akalin gitu kan. Tapi itu sebetulnya kalau kita lihat ternyata bisa juga masyarakat kita ini menjadi baik, tertib. Jadi artinya jadi bangsa yang berbudaya dan beradab gitu. Saya paling sedih dulu kalau naik kereta api. Ini negara ini mau jadi apa ini? Stasiun bau pesing, calonnya banyak, ngantri nggak tertib, nggak enak banget kalau masuk stasiun. Sekarang, seneng banget saya kalau ke stasiun kereta itu, keretanya wangi, bersih, nggak ada terlambat, nggak ada error. Artinya apa? Jadi kita membangun suatu sistem. Memang berat, sampai dulu di route-nya itu tidur di gerbong kereta api Pak Yonan untuk merasakan dingin nggak ini AC kereta, ternyata kedinginan. Hari berikutnya dia panggil itu yang tukang nyetel AC. Kau tidur di dalam ini katanya, disetel AC setinggi yang dia setel itu, kedinginan juga. Artinya apa? Ini nggak cocok. Nah, belajar dari itu memang untuk kegiatan ini kita memang harus mau nggak mau dipaksa untuk itu. Tapi ini sebetulnya untuk kebaikan kita bersama. Karena kalau kita tidak berubah, orang lain yang akan menanyakan ada apa. Ini kan kayak hutan belukar yang nggak pernah dilalui orang, isinya duri semua. Nanti dianggap kami juga ini yang ruler atau regulator melegalkan apa yang seharusnya tidak bisa kita lakukan. Tentu ini perlu butuh proses karena ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan membebani dari biaya produksi atau dari komponen-komponen overhead kita, karena ini hanya kemauan untuk membelajar. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan bagaimana tadi Pak Basuki Muklis ini dari AKI mengikut untuk pekerjaan-pekerjaan yang ongoing, termasuk juga user friendly untuk interface, ya kan? Karena interface dari sistem ini belum tentu orang mudah untuk mengisikan. Nah ini kita akan lakukan mungkin nanti pendampingan ataupun juga training TOT sehingga ini bisa dilakukan bersama-sama. Kalaupun tidak paham, kita buka klinik nanti untuk mengisi input ini sehingga ini bisa kita lakukan. Jadi intinya tidak ada membebani dari sisi biaya produksi ataupun overhead cost. Kemudian yang Pak Manuara ini kebetulan banyak pengusaha kecil
dan memang sistem ini harus ada manfaatnya. Ya. Manahara. Saya ingatnya benar. Beda O sama A ini. Sama kawan boleh lah itu kan. Jadi by nature memang harus begitu Pak. Kalau ya yang laki-laki itu lihat yang cantik. Kalau saya lihat yang ganteng-ganteng kan bahaya pula nanti kan. Jadi memang harus ada manfaatnya. Manfaatnya itu tadi ya merasa secure, kita aman. Artinya kita mengikuti lelang itu kita sudah di backup dengan data yang valid dan juga kita tidak main-main lagi karena terkoneksi dengan apa itu yang sistem pelaporan pajak itu. Nah itu jadi kita nggak main-main lagi. Saya udah agak jengkel dulu naik pesawat. Ini pakai analogi lagi. Untuk tes kesehatan itu dulu pakai kertas gitu kan. Itu kan gampang sekali orang bikin, saya juga bisa bikin palsu kok, tinggal di print ulang. Nah sekarang ternyata terjawab sudah dengan Peduli Lindungi. Oh udah nggak bisa kita main-main itu. Masuk mall aja ketahuan kita sekarang. Misalnya kita mau kongko berlima gitu kan, oh ini ke mall Casablanca ini berlima ini kelihatan itu situ. Ya. Atau kita juga belum melakukan swab test kelihatan. Nah ini sama, kita di jasa konstruksi ini jangan, kita dibanding yang di tempat SKK Migas ini agak ketinggalan jauh loh, sangat jauh sekali. Mereka sudah bagus. Nah ini kita ingin mengejar ke sana, tentu dengan bantuan Bapak Ibu semua. Kemudian prosedur yang sulit juga termasuk tadi relaksasi yang disampaikan Pak Denny Hendrawan ya terkait dengan ini. Nah ini memang kita itu untuk hijrah atau move on itu agak sulit. Tapi kalau kita paksa ternyata bisa gitu. Dulu toilet di Indonesia ini baunya pesing bukan main, kalau sekarang wangi-wangi toilet adem gitu. Ternyata bangsa kita bisa udah tuh. Contoh soal lagi kalau bangsa kita biasa nggak ngantri sama suka buang permen karet sembarangan. Begitu di Singapura kok bisa tertib kita? Karena ada aturannya. Jadi itulah bangsa yang berbudaya kalau menurut saya, civilization-nya terbentuk. Nah ini KPK kemarin berapa kali rapat dengan saya ini termasuk narasumbernya KPK juga, ini tanggal 2 diminta lagi. Alhamdulillah saya dikasih honor sama KPK, itu 3,5 juta sekali ngomong. Lumayan. Ini kan tantangan saya terima honor. Kedua kali, ini mau yang ketiga ini. Beliau-beliau itu sangat tertarik dan ngejer gitu loh. Kita cuma ngasih fiturnya ABC, minta ditambahin jadi DE. Loh, berat itu saya bilang ke Bu Ses, hati-hati loh kalau fiturnya terlalu banyak nanti. Jadi kita pakai yang fitur-fitur yang artinya masih domain kita, masih kewenangan kita, dan juga nanti kedepannya bisa kita upgrading kalau memang itu dibutuhkan. Termasuk misalnya kebutuhan itu seperti apa si pasti itu di harga satuan itu. Teman-teman KPK itu ingin ada penyedia jasa itu bisa nginput, bukan penyedia jasa, rantai pasok, vendor. Mereka bisa nginput. Ini kan kita harus melibatkan vendor banyak sekali, sehingga harga HSP itu memang mempunyai tertelusur dan ada referensinya. Oh ini harga sekian, harga sekian. Kalau sekarang ini kan kadang-kadang satu lokasi tapi jenis pekerjaannya sama, tapi 3 unor, itu bisa beda harga satuan. Dengan aplikasi itu nanti kelihatan kalau ada yang tiba-tiba naik sendiri, apa ini penyebabnya. Ini kaitannya dengan rantai pasoknya, penyedia jasa. Jadi kurang lebih seperti itu, artinya bukan Bapak saja yang berat, kami juga berat ini sebetulnya membuat sistem ini. Harus menyediakan clouds yang besar untuk data, big data, dan maintenance-nya itu nggak murah. Nah ini Bu Ses ini kaitannya dengan, kalau orang Medan bilang hepeng. Hepengnya ini perlu dicari, makanya saya bilang ke Bu Ses, kita minta KPK nyurati Pak Menteri untuk supaya resources-nya juga disiapkan, kita
untuk kegiatan ini. Mungkin itu kurang lebih ilustrasinya ataupun respon dari saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi intinya nggak bisa mundur ya Pak ya, karena ini pasti akan menuju pada satu perbaikan, dan saya kira jasa konstruksi juga bukan pelaksanaan di Indonesia ini bukan baru 10 tahun atau 20 tahun. Mungkin masalah ini kan sebetulnya sudah sangat lama sekali. Jadi memang ini kita harus melakukan perubahannya bersama-sama. Jadi nggak bisa hanya dari kami dari pemerintah, tapi tentunya dari semua stakeholder kita. Mungkin selanjutnya tadi juga informasikan Pak Dirjen bahwa kami selama ini sudah melakukan pendampingan sebanyak 20 kali kepada asosiasi yang memang meminta adanya pendampingan. Jadi ini sudah kami lakukan. Jadi kami sangat terbuka sekali jika ada asosiasi yang ingin didampingi di dalam melakukan penginputan. Jadi nanti anggotanya kita lakukan pendampingan. Biasanya kami lakukan secara online untuk mendampingi beberapa asosiasi yang selama ini memang sudah meminta pendampingan. Mungkin selanjutnya kami persilakan, di sini sudah ada 2 yang raise hand dulu ya Pak ya, yang di online dulu, mungkin bergiliran. Ada Pak Mulyo Suwiryo dari AABI dan Pak Ruslan dari Gapensi. Kami persilakan dulu Pak Mulyo, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ses, yang kami hormati Pak Dirjen dan Bapak-Bapak semuanya. Sudah jalan nih. Kami dari ABI memang kami laporkan anggota kami memang di bawah 100 Pak Dirjen. Jadi di bawah 100. Kemudian kami juga sudah pernah didampingi oleh tim dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk pelatihan input simpan. Kendala yang kami alami terus terang seperti ya Pak Basuki, ya Pak Anggara gitu, sama sebetulnya. Jadi memang anggota kami juga banyak yang gaptek Bu. Jadi untuk ngisi data aja ada sulit. Waktu FGD berlalu yang dulu pernah saya mintakan kepada narasumber juga, ya udahlah kalau bisa ngalai gitu, asosiasi yang input. Jadi akhirnya ya memang kalau udah metel itu bahasa Indonesianya itu memang dituntun juga sulit. Udah, karena itu passwordnya yang milik dia, ya dia relakan dikasihkan ke kami. Beberapa memang ya kita bantu satu persatu untuk input, ngalai gitu, ngalai asosiasi yang mengisi karena udah sulit, karena ya gimana kalau udah di Sulawesi Tengah sambungan internetnya belum mesti bagus, kemudian ya udah perpajakan, ya semua data-data yang memang aktual dan memang akuntabelitas hanya bisa dipertanggungjawabkan ya kita input. Karena itu sama-sama yang dia masukkan pada SIKI, kemudian pada persyaratan dia daftar ulang sebagai anggota ABI juga kontrak-kontrak lengkap sampai addendum dan PPA finalnya juga dilaporkan, tentunya kita bisa membantu sedikit-sedikit. Jadi pelan-pelan memang Bu, Pak Dirjen, pelan-pelan kita tidak artinya tidak langsung jadi gitu. Betul memang agak lambat karena tidak semua BOJK itu mempunyai tenaga, memang bukan tenaga IT. Untuk input sebenarnya bukan dibutuhkan tenaga IT, memang orang yang ngerti aja lah, yang ngerti kalimatnya gitu. Kalau sudah jendelanya kebuka, tinggal ngisi-ngisi aja sebetulnya. Tinggal katakan dari add file gitu udah gitu. Tapi agak sulit juga kalau memang belum ngerti. Jadi saran kami, permohonan kami, ya sementara ini kalau diizinkan, kalau dulu memang kami sering ditentang
bukan hanya asosiasi untuk mengisi simpan, tapi haknya badan usaha. Tapi kalau memang nggak jalan-jalan, daripada sistemnya tidak jalan, ada dua, simpan dan simpeka itu memang sering kami minta ke mereka untuk segera mengisi, karena datanya akan diperlukan juga untuk setiap kita rapat pada asosiasi yang berkaitan dengan simpeka. Itu Pak Dirjen, Bu Ses. Kalau diizinkan memang API minta diizinkan untuk mengisi, memang untuk sekelas Pak Ruslan Rifai Kapensi yang anggotanya hampir 60 ribuan ya memang berat, tapi kami kan di bawah 100. Jadi mohon izin untuk bantu mengisi. Mereka rela dan mereka tahu kalau kita bertanggung jawab tidak akan menyalahkan data, karena mereka pun butuh makan untuk bisa ikut tender. Yang kedua untuk simpeka itu saya melaporkan Pak Dirjen, Bu Ses itu pada persyaratan perusahaan itu sebetulnya kan ini yang kami terus terang ini mengeluh lah. Kami API itu kan dulunya asosiasi aspal dan beton Indonesia. Oleh Kumham tidak boleh karena asosiasi sudah dipakai oleh AGI, nggak boleh kembar. Akhirnya kami bermetamorfose Pak Dirjen jadi Anemer Aspal dan Beton Indonesia, baru disetujui oleh Kumham. Itu yang ya nggak apa-apa, yang penting singkatannya masih API. Anggaran dasar kami Pak Dirjen itu setiap anggota kami harus mempunyai AMP atau batching plan. Nah, syarat mempunyai AMP dan batching plan itu sejak berdirinya dulu tahun 99 itu. Di Kepmen nomor 7 kalau nggak keliru itu persyaratan AMP sama batching plan dikeluarkan, itu bukan alat konstruksi lagi, malah jadi alat produksi. Dulu kita berbangga karena mempunyai alat itu pasti ya insya Allah dapat pekerjaan jalan. Sekarang orang tidak punya AMP pun bisa tender untuk pekerjaan jalan lah. Nilainya kalau 50 miliar, 100 miliar nggak punya AMP dan batching plan juga nggak apa-apa. Tidak ada persyaratan menurut peraturan menteri itu Pak Dirjen. Jadi alatnya memang tadi yang dikeluhkan oleh rekan kami dari asosiasi Ataki ya Pak tadi ya, itu memang tambah berat itu M saja peralatan yang disyaratkan harus begini. Nanti inputnya ini Pak Dirjen, ini kaitannya sama simpan sama dengan simpeka sama lah untuk menginput datanya itu. Jadi nanti untuk membuat SPU aja sudah keberatan, apalagi untuk nyari makannya lagi. Jadi kami kembali ke saran kami, mohon diizinkan untuk sementara waktu sambil suksesnya simpan bisa dipakai, kami siap membantu anggota kami, karena kami anggotanya di bawah 100. Terima kasih Bu Ses, Pak Dirjen atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyo. Tim lanjut Pak Ruslan, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Dirjen dan teman-teman yang hadir di ruang meeting Dirjen lantai 10 gitu ya. Bahwa senang sih saya tadinya ada acara lain, tapi karena ini menurut saya penting sekali ya Pak Dirjen Bu Ses, dan waktu Ibu Ses mulai mengkreasikan sistem ini, ya yang paling mendukung tentunya kami dari LPJK 2016-2020. Bahwa ini sangat penting, dan tentunya dengan melihat perkembangan yang ada, sistemnya sendiri, sistem simpan itu sangat mudah dioperasikan. Yang kedua adalah di web simpan itu sudah ada tutorialnya, sudah ada pedomannya, dan kemudian kami sudah sosialisasikan ke cabang-cabang kami di 514 kabupaten kota. Nah, dibuka semua, kita sampaikan ke badan usaha anggota, tolong dong sampaikan simpan, sebab ada kendala yang akan dihadapi nanti badan usaha dalam dua hal. Pertama, pada saat nanti beroperasinya LSBU, maka seluruh pengalaman yang dipersyaratkan di dalam
kemampuan usaha itu tidak boleh diupload, harus hanya menunjukkan nomor registrasi simpannya. Yang kedua yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen bahwa pengalaman dalam rangka pengadaan barang jasa konstruksi juga tidak lagi mensuplai atau mengupload dokumen atau dalam bentuk digital. Nah ini kita sudah sampaikan, cuma kembali lagi Pak, kita sudah simpannya mudah, makanya kemudian pedomannya bisa dibaca dengan baik. Nah yang kami lihat badan usaha ini masih enggan gitu, mungkin belum dihadapkan seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Dulu kita mau pakai helm aja, kalau nggak mau, kalau ada polisi baru kita pakai, dan sekarang kita keluar tanpa helm itu tidak enak gitu. Seatbelt juga demikian, peduli lindung juga demikian. Sehingga saran kami dalam kesempatan ini ada 3 hal Pak Dirjen. Pertama adalah diimplementasikan langsung Pak, LSBU segera operasikan gitu. Karena yang kita ikuti dari proses OSS sampai ke perizinan sampai ke LSBU, pengalaman itu tidak ada yang diupload, semua diambil dari simpan. Itu satu. Jadi dalam hal sertifikasi segera operasikan LSBU. Yang kedua adalah akan terjadi peak Pak. Peak akan terjadi kalau misalnya LSBU beroperasi hari ini, mungkin peaknya kemarin gitu. Nah dalam kondisi peak ini ada 2 hal kendala yang mungkin kita hadapi. Adalah pertama adalah verifikatornya, karena kemungkinan selain daripada data yang sudah ada di Emon, sudah ada di Siki, itu perlu menambahkan pengalaman baru. Di mana dalam proses penambahan pengalaman baru ini diperlukan verifikator dan validator. Nah, saran verifikator validator diberikan kepada asosiasi saja, tinggal didaftar siapa orangnya gitu Pak, sehingga asosiasi tentunya dalam rangka pelayanan kepada anggotanya itu tidak tergantung lagi dari verifikator dan validator yang ditunjuk oleh sistem. Yang ketiga, untuk mengatasi peak ini, kebetulan di di GAPNC kita sudah mempersiapkan website bagi anggota. Ya, website bagi anggota itu tujuannya apa? Supaya seluruh data, seluruh rekaman itu sudah menjadi storage mereka gitu. Sehingga kalau misalnya diizinkan dari 32.000 yang kita siapkan pada anggota kita, itu ada ada link gitu dengan simpan. Jadi mungkin aplikasi simpan kita tanamkan di aplikasi yang ada di kita, jadi tinggal datanya saja yang dikirimkan langsung. Nah, pertimbangan logikanya bahwa kalau kita satu-satu, karena kita di 514 kabupaten itu mungkin lewatnya jalan tikus Pak. Tapi kalau kita masukin ke sistem interlink ada API dengan simpan, maka itu lewatnya jalan tol. Insya Allah yang Pak Mulyo tadi sebutkan di mana di Sulawesi Tengah, waduh lelet, mutar-mutar di komputer, muter-muter aja gitu ya. tidak terkirim-kirim, maka saran kami bisa dibuka juga link. Dan yang itu tadi yang sama dengan Pak Mulyo, ya kalau anggota yang melek, yang 380 sekian itu anggota melek itu, dia langsung dari kantornya jadi gitu. Tapi yang sisanya anggota yang tidak melek gitu Pak, sehingga pintu kantor cabang kita terbuka, tidak ada juga yang datang gitu. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan sosialisasikan kembali, kebetulan fasilitas meeting digital ini sudah umum digunakan, sehingga kita bisa insya Allah bisa lebih mendorong. Jadi itu Pak Dirjen, Bu Ses, 3 hal. Yang pertama adalah tadi segera tegakkan aturan itu, bahwa implementasinya menggunakan simpan, seluruh pengadaan jasa dengan data yang ada di simpan. Sertifikasi di LSBU juga demikian, operasikan LSBU. Yang kedua, mengatasi peak permohonan tingginya permintaan pelayanan masuk ke simpan juga sudah dipertimbangkan verifikatornya dari mana. Kemudian yang kedua adalah saran kami ada API atau link antara sistem simpan dengan sistem asosiasi, sehingga kita harapkan tidak lagi melewati jalan tikus atau melalui jaringan yang ya kadang putus kadang nyambung gitu, sehingga proses ini bisa lebih cepat. Demikian Pak Dirjen, Ibu Ses yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ruslan untuk masukannya. Mungkin satu orang lagi kami persilakan offline, monggo Bapak silakan. Dari mana Pak? Anggo keempat. Silakan Pak, silakan. Oh Pak Anas. Silakan Pak Anas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesempatan Pak dan terhormat Pak Dirjen Dirjen ya. Ini bagus sekali ya. Kita juga sudah seluruh wilayah kita sudah kita informasikan untuk memasukkan data. Cuman masalahnya tadi itu mungkin ada yang gaptek tadi. Jadi secara sistem ini udah bagus. Cuman saran kami, apakah sudah dicoba dimulai dilingkan ke Pokja. Jadi kalau mereka klarifikasi dokumen itu sudah akhirnya secara tidak langsung memaksa mereka mengisi. Kalau sudah dicoba di link, mungkin uji coba beberapa Pokja ya, sehingga pada waktu datanya masuk, nah, akhirnya mereka akan mau tidak mau memasukkan itu. Jadi terpaksa memasukkan. Kenapa? Kan tadi Pak Manara tadi kan bilang ya mau tidak mau ya terpaksa gitu. Tapi kalau kita dipaksa dengan begitu, pasti mungkin lebih cepat gitu daripada harus menunggu dikasih tenggang waktu, kasih istilahnya apa tadi itu ya jadi masih ada waktu, mesti diperpanjang lagi. Nggak usah lah, langsung aja dicoba beberapa tempat yang kira-kira memang sangat rawan, dicoba dulu, nanti ini jadi pasti itu. Karena saya ngalamin waktu saya masih kerja dulu di perusahaannya di BUMN, waktu kita beauty contest, begitu saya ditanya coba ceritakan pengalaman Anda. Saya bilang buka website asosiasinya, klik nama saya aja. Begitu dibuka dia nggak banyak nanya. Oke, udah cukup katanya. Jadi akhirnya itu di migas, memang betul kalau di migas memang sudah lebih canggih gitu. Jadi makanya kalau dipaksa mau nggak mau pasti mereka akan mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, tanggapin. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Pertama Pak Mulyo Suwiryo dari ABI. Benar Pak. Jadi ini anggota tidak semuanya computer friendly. Artinya dengan IT itu memang tidak semua orang punya passion ke arah sana. Tentu ini menjadi PR kita sendiri. Dan saya juga sebetulnya ini sekaligus yang merespon Pak Ruslan Gapensi. Saya sependapat bahwa bila sistem itu diintegrasikan, tapi artinya dia one way interferensinya. Jadi artinya asosiasi yang sudah punya sistem seperti Gapensi, itu IP address-nya protokolnya itu diselaraskan sehingga data itu bisa terkumpul dulu di asosiasi, baru nanti diinputkan secara link keseluruhan. Tapi itu syarat, tidak bisa bolak-balik. Karena kalau bolak-balik bahaya ini. Jadi bisa data orang nanti ketarik di ini. Ini bukan mirroring ya, tapi diintegrasikan dengan one way. Dan tentu ini akan memudahkan. Saya juga apresiasi kalau Gapensi bisa melakukan ini. Dan tentu nanti ke depannya ini kita akan segera aplikasikan langsung. Ini sama juga dengan yang A2K4. Ini kaitannya selain untuk LSBU sertifikasi kita terapkan dalam pelelangan Pokja ini, kita masukkan juga ini. Ini udah janji saya. Saya sebelum jadi dirjen di sini, impian saya itu, saya nggak pengen sebetulnya jadi pelelangan itu tradisional seperti itu. Ada sesuatu yang berubah. Kita kalau bisa, saya itu nggak perlu dikomplain gitu loh. Kalau Pak Mas Dirjen ini kok teman saya gugur, gimana? Wah nggak ngerti itu sistem gitu. Jawaban saya tinggal begitu, ya kan? Nggak ngerti saya sistem itu. Kan itu kan lebih mudah. Nah ini nanti akan kita segera dengan Pokja ya, nanti berapa ini, dan kita tidak mundur, kita maju. Nah kaitannya dengan peralatan, dulu memang untuk mengikuti lelang di kegiatan-kegiatan peningkatan ataupun pembangunan yang menggunakan perkerasan lentur,
ataupun rigid itu kan disyaratkan harus mempunyai AMP atau batching plan seperti itu. Nah ini dengan regulasi yang baru kita memang membuka orang untuk berkompetisi, tetapi itu dengan sendirinya sebetulnya kalau orang nggak punya peralatan dia tidak akan sustain karena harus ada dukungan terus dari yang memiliki peralatan. Jadi sebenarnya diuntungkan yang memiliki peralatan, karena tanpa dukungan itu dia lelang pasti digugurkan. Kalau peralatan itu sebagai ada peralatan utama sebagai syarat, ya, contoh ya tidak ada dukungan leasing ataupun sewa, otomatis dia gugur. Dan untuk kegiatan simpan ini nanti juga perlu kaitannya yang disampaikan dari Pak Ruslan, Gapensi, untuk sertifikasi LSBU. Kita akan terapkan, dan mau sudah tidak mau kita, mau tidak mau kita harus sudah berjalan ke arah sana. Ini kan dengan diluncurkannya NIK, nomor induk kependudukan, itu arahnya ke sana. Dulu kita KTP punya 5 loh, kerja di Medan punya, nanti kerja di Surabaya punya, kerja di Ambon punya, makanya nggak ada yang benar kita dulu. Ya, nggak takut pajak. Nah kalau sekarang mana bisa, kita KTP cuma 1. Ya kan? Nah ini artinya bahwa simpan ini juga arahnya ke depan seperti itu. Kemudian kaitannya verifikator dan validator. Dari asosiasi saja ya setuju, tapi ini ada catatannya, artinya segala konsekuensinya melekat, baik moral, material. Ya, kita sebagai wasit aja, kalau itu tidak kredibel, tidak kompeten, dan tidak berintegritas, nah itu harus segera diberikan sanksi ataupun dicabut. Ini LSP-nya atau apanya kan nantinya kan, karena jangan sampai ada sertifikat tenaga ahli dicari, ahli apa ini, dia bisa tenaga terampil misalnya welding, pengelasan, soalnya dilihat di lapangan tukang beca. Ada juga supir angkot hanya sekedar untuk persyaratan ikut lelang, ya kan. Yang gini-gini kita akan lurusin. Pak Manahara ini kalau di webinar-webinar ini vokal ini yang gini-gini, mata harga gitu kan. Ya kita juga sekarang juga, saya juga mau vokal ini yang gini-gini mau harus kita luruskan supaya ada perubahan kita, supaya tidak jadi dinosaurus. Ya, supaya ini kita ada keberlanjutannya. Terima kasih ini kepada Pak Ruslan, Pak Mulyo, dan Pak Anas. Dia memang di SKK Migas itu cukup lihat itu, diklik udah selesai, nggak perlu telepon dulu kepala dinas prasarana pemukiman di wilayah di Kalteng misalnya, benar nggak ini orang ini dulu pernah kerja di sini, soalnya kok suratnya kok dulu namanya Kementerian Pekerjaan Umum, kalau sekarang mungkin Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, nggak nyambung gitu kan. Nah, hal-hal gini nggak perlu lagi, kalau lihat itu cukup itu. Mungkin itu respon dari saya, tambahan dari Bu Ses, silakan. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Mungkin menambahkan sedikit tadi yang terkait dengan operasional LSBU, Pak Ruslan. Mudah-mudahan bisa segera ya Pak ya, sabar sedikit. Kita sudah dapat respon Bapak dari Kemenko, dan sudah ada surat dari Kemenko yang sudah mengizinkan untuk Pak Menteri menerbitkan surat edaran. Dan sekarang surat edaran sedang berproses untuk mendapat tanda tangan Pak Menteri, itu sudah tanda tangan, kita segera operasional Pak LSBU-nya. Jadi nanti silakan LSBU dan LSP Pak. Jadi yang sudah terlisensi silakan untuk bisa beroperasional nanti kalau SE-nya sudah terbit. Jadi mohon kesabarannya sedikit lagi, surat edaran terbit itu bisa segera. Karena kami juga di LPJK belum bisa cut off Pak kalau belum ada petunjuk untuk LSBU dan LSP beroperasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ada dari Pak Anas kalau nggak salah, ini langsung dipraktekkan ke Pokja ya Pak ya. Di sini juga ada hadir Pak Direktur Pengadaan secara online Pak Muiz, dan kami juga sekarang sedang menguji cobakan Pak. Kita punya 34 balai BP2JK, dan ini masing-masing BP2JK kita uji cobakan ke 5 Pokja untuk bisa menggunakan simpan ini Pak.
Jadi mudah-mudahan ini juga nanti bisa secara cepat digunakan oleh pokja-pokja kita dalam proses tender. Nanti kalau sudah semuanya menggunakan, tambah harus siap-siap lagi seluruh badan usaha dan tenaga kerja konstruksi bahwa ini sudah akan sepenuhnya beroperasi dengan menggunakan digital. Tapi mohon izin Pak Dirjen, ini ada beberapa pertanyaan di chat. Saya respon dulu. Tapi mungkin ini agak sedikit teknis. Pertama mengenai ada yang sudah coba input pengalaman simpan di bawah tahun 2020, tapi ada kendala di dalam inputnya. Nah ini mungkin kami informasikan bahwa ini saat ini untuk pengalaman di bawah 2020 sudah bisa dibuka, jadi sudah bisa diinput secara manual. Silakan. Jadi proses inputnya melalui menu tambah pengalaman untuk yang di bawah 2020. Jadi sudah bisa. Kemudian ada yang menggunakan sudah mencoba masuk ke simpan, menggunakan username dan password harus sesuai SIKI, tapi setelah diinput ternyata tidak bisa masuk. Nah ini juga Bapak dan Ibu semuanya, sekarang kan SIKI ini udah ada beberapa versi sertifikat yang sudah konversi, yang belum konversi gitu ya. Jadi user masuk ke SIKI ini ada beberapa jenis. Yang digunakan untuk masuk ke aplikasi simpan ini adalah user SIKI client untuk BUJK dan tenaga ahli yang sudah mengkonversi SBU dan SKA-nya menjadi format elektronik. Nah, kalau yang belum konversi ke elektronik ini harus menghubungi LPJK dulu karena sudah wajib semuanya harus konversi dulu ke elektronik. Tidak sulit untuk mengkonversi, silakan menghubungi LPJK saja, maka nanti akan segera dilakukan proses konversi ke elektronik. Kemudian yang ketiga, apakah kalau sudah ada SBU, apa perlu daftarkan SBU-nya ke aplikasi simpan lagi? SBU-nya nggak perlu daftarkan ke simpan, tapi pengalamannya yang diinput ke dalam simpan. Dan ini diperlukan untuk proses perpanjangan selanjutnya. Terus ini yang seringkali ditanyakan juga, kalau daftar pengalaman kerja yang sudah diinput ke dalam TPA SIM-BG, karena ini Cipta Karya juga ada SIM-BG, Pak. Nah ini apakah beda? Ini memang seringkali ditanyakan. Ini sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa dengan SIM-BG ini memang berbeda sistem kami, karena kalau untuk proses input pengalaman untuk calon kalau SIM-BG itu untuk diinput dan direview oleh tim penilai ahli untuk penyelenggaraan bangunan gedung. Jadi memang agak beda slotnya. Jadi mohon maaf untuk sementara ini memang kami belum bisa integrasi dengan SIM-BG karena proses bisnisnya memang berbeda gitu. Jadi untuk SIM-BG untuk pelayanan perizinan bangunan gedung ini berbeda dengan yang jasa konstruksi gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab untuk pertanyaan yang ada di dalam chat. Mungkin selanjutnya kami persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan lagi, silakan Bapak. Selamat sore. Terima kasih Bu Ses, Pak Dirjen. Saya Sutoyo dari Aspeknas. Kami akan menyampaikan langsung saja keluhan dari anggota kami terkait dengan simpan. Yang pertama itu masalah upload pembuktian kontrak. Jadi pembuktian kontrak itu kan harus di PDF-kan. Nah, itu lembar kontrak itu kan cukup banyak. Nah, maksud kami bagaimana caranya kita membuat item-item yang diperlukan validasi saja gitu yang diupload. Karena sangat banyak lembarnya, Pak. Itu satu keluhan dari anggota kami. Terus yang kedua, seperti tadi Bu Ses bilang, itu kan akun disimpan itu sesuai dengan akun dari SIKI. Nah, kita ini kan anggotanya seperti kata Pak Mulyo tadi, variasinya banyak, Pak. Ya. Bahkan banyak anggota kita, dia hanya ingat sekali itu SIKI, hanya waktu ngeprint. Setelah itu dia udah lupa gitu, Pak. Jadi begitu kita menyampaikan surat ke anggota, terus kemudian kita tegur, kemudian kita tambah-tambahin dengan sanksi, muncullah itu. Kita udah lupa Pak SIKI-nya. Ya kan? Nah, ini persoalan juga ternyata.
Nah, terus untuk pengembalian ini ke LPJK, ya kan ke sana kita harus mengklarifikasi lagi. Nah, di dalam situasi yang hampir 8 bulan ini kan Bu, situasi di LPJK itu kan tidak friendly, ya. Jadi kayak sibuk sendiri gitu. Nah, ini juga menyulitkan. Nah, itu kendala yang kedua. Terus kendala yang ketiga, untuk anggota kami yang besar-besar, mereka cenderung mempertanyakan itu masalah pengalaman yang tahun jamak dan tahun tunggal. Ya, karena disimpan itu kan tidak tidak menyediakan fasilitas untuk itu, karena kaitannya nanti dengan penjualan tahunan. Nah, ini juga fasilitas ini disimpan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tahun jamak, ya. Mereka mempertanyakan bagaimana cara menetapkan ini gitu, karena terkait dengan penjualan tahunan, bahwa tahun ini dia hanya dapat segini, sementara pengalaman kan PHK. Nah, yang lagi berjalan sekarang bagaimana gitu. Nah, itu pertanyaan dari perusahaan-perusahaan anggota kita yang besar-besar. Nah, kira-kira 3 itu Bu yang jadi informasi yang dapat langsung dari anggota kami terkait dengan simpan. Terima kasih Bu Ses sama Pak Dirjen. Terima kasih Pak Sutoyo. Ada lagi? Mbak, silakan Bapak. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak Ahmad, Bu Ahmad dari Pertapin, Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia. Terhormat Pak Direktur di Bina Konstruksi, khusus Dirjen, direktur-direktur yang ada di PUPR, juga Ketua LPJK, Ketua Asosiasi, baik badan usaha maupun profesi. Izin menyampaikan beberapa hal terkait rapat kita kali ini. Pertama, kami mengucapkan apresiasi Pak terhadap program dan langkah-langkah di Direktur Bina Konstruksi untuk pengembangan jasa konstruksi sendiri. Kami yakin hal tersebut merupakan langkah maju ke depan agar dunia konstruksi kita lebih baik ya Pak. Lalu kedua, kami permohonan maaf kami Pak dari Pertapin memang volume untuk mengisi simpan sangat sedikit tadi kan, terlihat Pak baru 0,4% ya, 0,4% dari seluruh anggota. Nah, selama mulainya aplikasi simpan ini dipublikasikan oleh PUPR terhadap asosiasi, sudah ada beberapa langkah-langkah yang telah kami lakukan Pak. Yang pertama itu, kalau ada pemohon mengajukan permohonan baik melalui email ataupun langsung datang ke DPD kami, itu kami selalu memberitahu tentang aplikasi simpan ini dengan memberikan dia soft copy aplikasi simpan Bu, agar bisa membaca tutorial tata cara pengisian simpan. Nah, selain itu kita juga pernah beberapa kali melakukan sosialisasi maupun BIMTEK yang kalau nggak salah dulu itu Bu Porirah ya, Porirah itu pernah, Bu Parirah untuk aplikasi simpan ini. Namun progres sampai saat ini memang kami mohon maaf di Pertapin kan sangat sedikit sekali. Mungkin langkah yang belum kami lakukan itu DPD melakukan BIMTEK langsung ke anggota Pak, karena kita ketahui juga kan anggota kita ini kan agak tidak friendly teknologi. Nah, kalau untuk saran dan masukan terhadap simpan tadi, saya juga mencatat tadi beberapa masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu pengurus. Nah, kami mengikuti saja langkah-langkah yang diberikan PUPR terhadap kami Pak, untuk menunjang keefektivitasan dari aplikasi simpan ini, agar banyak dari anggota kami bisa menginput simpan. Nah, mungkin yang disampaikan dari Pak Manahara tadi itu, simpan memaksa itu penting Pak, memang Pak.
karena biasa pemohon itu kalau udah nganterin berkas sudah dia, karena kita yang ngisi, admin kita yang ngisi ini kan, ngisi apa pengalaman di Siki kan Bu. Jadi walaupun udah kita kasih tutorial itu kayaknya nggak terlalu efektif. Nah mungkin memang harus ada langkah-langkah memaksa biar progres simpan ini lebih bisa meningkat ke depannya. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya mewakili dari Gapendri, Pak Dirjen, Bu Ses, Pak Direktur yang saya hormati. Pertama kali mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Gapendri sudah bisa mengupload data sampai dengan 49,09% ya. Nah itu karena jumlah anggotanya sedikit, jadi kalau nggak salah jumlahnya cuma 115 perusahaan, Pak. Nah, dan kemudian mereka kan umumnya memiliki pekerjaan-pekerjaan yang besar, jadi misalnya ada yang tidak hanya di berkontrak di pekerjaan konstruksi di PUPR, tapi juga ada yang berkontrak di sektor energi untuk pekerjaan konstruksi ini. Namun demikian bahwa kesulitan waktu menginput data itu kemarin kan masih ada dibatasi ya untuk pengalaman yang sampai dengan 2021 saja, sehingga yang ke belakangnya itu yang masih belum bisa diinput. Itu yang alhamdulillah sekarang sudah dibuka, tadi saya sudah umumkan bahwa itu mungkin tidak ada kendala lagi. Kemudian juga bahwa selama ini yang membantu menginput itu adalah asosiasi. Nah mungkin ke depan juga kalau dimungkinkan masih dapat asosiasi membantu menginput data-data itu ke dalam simpan ya, supaya karena kan biasanya si badan usaha itu kadang-kadang kalau sudah dapat SBW ya sudah selesai gitu ya. Mungkin ada sementara itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi ini saya apresiasi, ada yang bilang ini sangat mudah, gampang isinya, tapi ada yang bilang ini tidak user friendly gitu. Nah ini mungkin sudutnya yang berbeda dan tingkat pemahamannya. Kemudian untuk bagaimana menjadi itu ikut di konversi dari yang ini ke digital ya, dari Siki itu. Nah ini tentu perlu sedikit upaya, artinya kalau memang tidak paham bisa menanyakan ke LPJK atau juga ke kami. Tentu ini juga karena rendahnya progres ini ada baiknya ini asosiasi mengumpulkan anggotanya entah regional ataupun ini, kita bikin workshop lah ya, workshop, suruh dia datanya yang sudah diringkas, nanti datang ke suatu tempat kita workshop, perlu ada pendampingan dari tim kami, akan kita tugaskan ngisi bersama-sama. Jadi ada kendala apa bisa tanya, misalnya di suatu ruangan kita nyewa di mana hotel apa ataupun di klat apa, bawa laptop, kita isi bersama-sama sehingga ini lebih mempercepat. Atau dengan seperti yang dilakukan Gapensi tadi, asosiasi yang menampung, nanti baru dari situ dikirimkan secara bersamaan massal kepada sistem kita. Ini cara yang lain juga, jadi kita ingin percepatan itu. Kemudian untuk kontrak SYC dan MYC ya sama saja, ketika dia sudah punya kontrak, ya kontrak itulah yang di awal itu menjadi pengalamannya dimasukkan saja, nggak perlu sampai PHO-nya atau FAO-nya, karena ini jadi panjang ketika itu dia ongoing. Kemudian memang ini sudah di-launching dari 2020 simpan ini. Tapi ketika saya masuk sini kok ini saya lihat penting banget, makanya saya kejar, saya gas. Saya bilang kita mau perbaikan ke depan itu ya harus dengan digitalisasi. Kalau tanpa itu juga kita akhirnya jadi ketinggalan. Bagaimana kita menghadapi BUJKA
Jadi BUJK itu diundang di partisipasi di Indonesia, sementara kita sudah out of date, tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah ini yang perlu kita cermati bersama. Dan untuk pengisian simpan ini yang saya sampaikan tadi, kita bikin workshop aja atau ini, artinya kalau sosialisasi pakai online begini setelah acara itu nggak ditindaklanjuti. Kalau workshop itu tangan kita harus kotor, artinya sama-sama ngisi, sama-sama kalau ada masalah bisa nanya, ini kenapa ini macet sini. Tapi yang penting pengalamannya lengkap dulu dibawa. Ya. Kemudian apalagi tadi yang kontrak, nah ini saya nggak tahu detailnya ini, tapi kontrak itu sebetulnya nanti dijawab sama Bu Set saja. Itu apa saja yang harus dimasukkan dalam format PDF dulu. Saya dulu waktu di balai itu semua data-data file saya itu sudah di PDF-kan semua. Jadi ketika ada kebakaran waktu itu di kantor itu, ya kita tenang-tenang aja karena datanya udah disimpan di mana-mana. Ya. Nah yang permasalahan kalau kita mengandalkan hard copy, ditanya kontraknya kemana, waduh lupa Pak, saya cari dulu. Jadi harus dibiasakan itu, memang kalau perlu nyuruh satu orang itu, ada dulu saya nyuruh 3 orang tenaga konsultan individual, tugasnya cuma satu, tukang scan semua data itu jadi soft file, jadi PDF. Dan itu dari saya, Bu. Pak Dirjen, terima kasih. Jadi mungkin menambahkan tadi Pak Sutoyo, untuk kontrak memang tidak perlu semua, Pak. Kalau kontrak semuanya kan banyak sekali. Jadi sebetulnya yang harus diisi dalam simpan itu kan data nomor kontrak, itu pun dalam bentuk isian kan Pak, harus diinput. Terus kemudian ringkasan kontraknya saja Pak, jadi nggak perlu sampai kontrak keseluruhan. Ringkasan kontrak sudah cukup dan itu sudah bisa kita terima untuk disubmit Pak. Jadi sudah bisa disubmit kalau ringkasan kontraknya sudah terupload. Nah kemudian mungkin tadi terkait ringkasan kontrak. Ya, yes.